Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Witri Ramadhani dengan NIM 240222127. Baik, di sini saya izin untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil tentang materi yang telah saya pilih, yaitu menanamkan rasa syukur pada anak usia dini dengan mata kuliah Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini. Baik, adapun pendahuluan dari materi ini yang dimana rasa syukur itu merupakan salah satu nilai keagamaan yang penting untuk ditanam sejak usia dini. Nah, syukur adalah sikap berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia dini itu perlu dikenalkan pada rasa syukur karena pada masa ini mereka mudah menyerap nilai-nilai yang diajarkan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, dengan demikian, rasa syukur sejak kecil itu anak akan belajar menghargai apa yang mereka miliki, tidak mudah mengeluh, serta memiliki sikap yang lebih positif. Nah, adapun di sini kutipan yang telah saya carikan yaitu menurut Al-Ghazali 2011, yang dimana dalam Ihya Ulumuddin, Kitab Ulumuddin, itu syukur merupakan pengakuan bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan melalui hati, ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, oleh karena itu, rasa syukur itu perlu ditanamkan sejak usia dini untuk membantu atau membentuk karakter Rigu, Rigius dan moral anak sejak dini. Nah, adapun tujuan dari materi saya ini yaitu yang pertama untuk mengenalkan kepada anak bahwa segala nikmat dan karunia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini. Yang ketiga membentuk karakter anak yang positif dan berakhlak baik. Yang keempat membiasakan anak untuk menghargai apa yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu melatih anak untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan sesama temannya. Adapun manfaat dari materi yang telah saya ambil, yang pertama itu membantu anak menjadi pribadi yang lebih bahagia dan optimis. Yang kedua, mengurangi kebiasaan mengeluh serta membantu anak untuk menghargai apa yang mereka miliki. Yang ketiga itu meningkatkan sikap peduli, empati, dan suka berbagi sesama temannya. Yang keempat, membantu anak membangun hubungan sosial yang baik dengan keluarga, guru, dan teman sebayanya. Yang kelima yaitu mendukung perkembangan moral, karakter positif, dan kehidupan sehari-harinya. Nah, baik di sini, alangkah lebih baiknya kita membahas materi ini dengan dalam. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia dini dalam pembelajaran agama Islam. Nah, anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Nah, dalam mempelajari nilai-nilai agama, yang dimana mereka belajar itu melalui pengamatan atau meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Nah, terutama itu orang tua, guru. Nah, selain itu, anak lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret dibandingkan konsep yang abstrak. Nah, mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menyukai kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, bernyanyi, bercerita, serta aktivitas kreatif yang lainnya. Yang dimana itu menurut pendapat Sherlock 2013, yang dimana perkembangan moral anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan pengalaman sosial yang diperoleh oleh sejak dini. Nah, oleh karena itu, pembelajaran agama itu perlu disampaikan melalui metode yang menarik dan sesuai dengan dunia anak, agar anak lebih mudah memahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang B, itu ada cara menanamkan rasa syukur. Yang B, cara menanamkan rasa syukur pada anak. Menanamkan rasa syukur pada anak usia dini itu dapat dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, dan pemberian pengalaman yang bermakna bagi anak. Yang dimana anak akan belajar bersyukur ketika melihat orang tua dan guru menunjukkan sikap yang sama dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya tuh, mengucapkan syukur ketika mendapatkan rezeki. Contohnya jika ada teman memberi dia sebuah makanan, itu anak akan mengucapkan terima kasih kepada temannya atau berbicara alhamdulillah gitu saya dapat makanan. Terus misalnya menikmati makanan kalau sudah makan.
Selain itu, anak dapat dibiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya berdoa sebelum makan atau berdoa sesudah makan. Nah, mengucapkan terima kasih tadi serta menyebutkan hal-hal yang baik yang mereka alami setiap hari. Contoh seperti kalau kalau kenyang, kan mereka sudah makan, terus mereka sudah kenyang makanannya tadi, dia ucap alhamdulillah. Contoh kalau bersin, dia bilang alhamdulillah juga. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai calon pendidik itu harus membiasakan anak atau mengenalkan anak dengan hal-hal keagamaan seperti tadi itu. Nah, yang dimana di sini menurut Suyadi 2014, pendidikan agama pada anak usia dini itu akan lebih efektif jika dilakukan melalui pembiasaan. Nah, jadi harus dibiasakan anak sejak sejak kecil biar terbiasa hingga besarnya. Nah, di mana pengalaman secara langsung. Nah, dan aktivitas yang menyenangkan sehingga rasa syukur itu dapat tumbuh dan menjadi bagian dari karakter anak. Jika ingin anak tuh paham dengan bagaimana rasa bersyukur, maka guru juga harus mempraktekkan secara langsung di depan anak tersebut. Baik, adapun yang C yaitu kegiatan pembelajaran yang menarik. Nah, tentu kita sebagai calon pendidik itu harus memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik. Nah, agar anak lebih mudah memahami makna rasa syukur, itu guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik. Contohnya, contoh yang pertama yaitu pohon syukur. Yang dimana itu guru menyiapkan sebuah gambar pohon yang sangat besar di dalam kelasnya. Nah, kemudian itu setiap anak diberikan kertas berbentuk daun untuk menuliskan atau menggambar hal-hal yang mereka syukuri di dalam daun tersebut. Nah, kemudian contohnya seperti anak memiliki keluarga, memiliki teman, atau mereka memiliki makanan atau memiliki mainan yang mereka sukai. Nah, mereka menuliskan di dalam daun-daun yang telah guru berikan kepada anak. Kemudian guru memberikannya kepada anak dan guru memberikan lem dan daun-daun tersebut ditempel di pohon-pohon syukur. Nah, seperti itu. Nah, sehingga anak dapat melihat bahwa setiap orang atau setiap teman-temannya mereka yang di dalam kelas itu memiliki hal atau ya memiliki hal yang banyak disyukuri oleh mereka. Nah, jadi dia bisa melihat bahwa ternyata banyak loh teman-teman juga yang memiliki ini. Jadi dia juga bisa bersyukur dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terus yang kedua yaitu kartu gambar. Kartu gambar yaitu yang berisi gambar berbagai nikmat-nikmat Tuhan seperti matahari, air, makanan, pemandangan gunung. Ini nikmat-nikmat Tuhan yang luar biasa indahnya. Keluarga, sekolah, hewan. Nah, jadi di sini anak diajak mengamati gambar-gambar tersebut lalu menyebutkan alasan mereka kenapa mereka bisa, contohnya keluarga. Kenapa mereka bisa mensyukuri atau bisa berbahagia ketika bersama keluarga. Nah, media ini bisa membantu anak memahami konsep syukur secara konkret dikarenakan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu kotak syukur. Kotak syukur itu guru menyediakan sebuah kotak yang dihiasi dengan warna-warni sehingga yang menarik. Nah, yang dimana setiap hari anak itu diminta untuk memasukkan kertas atau kertas kecil yang dimana dalam kertas tersebut berisi gambar atau tulisan sederhana tentang hal yang membuat mereka bahagia pada hari itu. Jadi setiap hari anak tuh menulis tentang contoh seperti mereka hari ini merasa berbahagia dikarenakan mereka habis makan nasi goreng misalnya, atau mereka hari ini berasa bahagia dikarenakan memiliki mainan yang baru telah diberikan oleh ayahnya. Nah, jadi pada hari Minggu akhir itu guru membacakan atau membukakan kotak rahasia tersebut. Nah, dan mengajak anak-anak yang lain diskusi tentang pentingnya menghargai nikmat yang mereka miliki. Bisa juga dengan yang keempat ada video animasi atau cerita gambar, video animasi dan cerita gambar yang mengandung pesan tentang rasa syukur. Nah, di sini anak biasanya lebih tertarik pada media visual karena dapat melihat tokoh atau alur cerita dengan secara langsung. Nah, setelah itu habis menonton, itu kita sebagai seorang guru itu dapat mengajak anak berdiskusi tentang mengenai pelajaran yang diperoleh dari cerita tersebut atau dari video animasi tersebut.
Begitu juga dengan lagu. Nah, melalui kegiatan ini, anak dapat mengenal dan mengungkapkan hal-hal yang mereka syukuri dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang dimana di sini menurut Mulyasa 2017, pembelajaran anak usia dini akan lebih efektif jika dilakukan melalui kegiatan bermain yang efektif juga, yang kreatif dan interaktif, sehingga nilai syukur dapat ditanamkan tanpa membuat anak merasa bosan. Baik yang D yaitu peran guru dan orang tua. Peran guru dan orang tua, di mana keberhasilan atau menanamkan rasa syukur kepada anak itu memerlukan peran aktif guru dan orang tua. Guru itu berperan sebagai teladan dan memberikan anak untuk sepertinya berdoa, mengucapkan terima kasih, serta berbagi dengan sesama teman. Nah, sementara itu, orang tua bisa menjadi contoh utama di rumah dengan menunjukkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya kalau sang ibu meminta tolong kepada anaknya atau dia manggilnya misal abang. Nah, abang tolong beliin ibu ini nih, misalnya beliin ibu garam. Nah, jadi anak tersebut membeli garam. Kemudian setelah anak membawa garam tersebut kepada ibunya, kemudian ibu mengucap terima kasih. Nah, jadi dengan contoh tersebut, anak juga bisa mempraktekkan kepada teman-temannya atau anak juga bisa mengetahui bahwa setiap orang yang meminta bantuan atau minta tolong kepada orang lain, itu dia juga harus berterima kasih kepada orang tersebut karena telah membantunya. Nah, adapun menurut Helmawati 2015, yaitu keluarga merupakan lingkungan pendidik yang pertama yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Nah, sehingga kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat penting untuk menanamkan rasa syukur serta konsisten. Baik, selanjutnya yang E, yaitu contoh sikap bersyukur pada anak. Sikap bersyukur pada anak itu dapat dilihat melalui berbagai perilaku sederhana. Nah, kita sebagai calon pendidik itu kita pasti bisa melihatnya, ya seperti mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan. Bisa juga orang tua pun juga bisa melihat terhadap sikap-sikap bersyukur kepada anak-anak kita. Nah, tadi contohnya seperti yang di atas, jika dia minta bantuan sama teman, nah dia mengucapkan berterima kasih. Atau menjaga barang-barang miliknya, menghabiskan makanan yang telah disediakan. Misal contohnya, ibu membuat bekal kepada anaknya, kan setiap sekolah anak diberikan bekal. Nah, kemudian anak menghabisi bekal tersebut dikarenakan dia mengetahui bahwa barang-barang yang mengetahui bahwa jika pemberian orang itu harus diterima dengan baik. Ya, salah. Menghabisi makanan yang telah disediakan. Iya, tidak mubazir gitu. Dan berbagi sesama teman. Jika ada teman yang kesusahan, contoh sepertinya dia memiliki makanan yang sangat banyak, nah dibekali sama orang tuanya, tapi ada teman salah satu teman ini tidak dibawain bekal sama orang tuanya. Nah, jadi dia berbagi makanan sesama temannya tadi. Nah, penelitian yang dilakukan oleh di mana di sini menurut MC Clark 2013, yang dimana kebiasaan bersyukur itu dapat meningkatkan kebahagiaan anak, optimisme, dan hubungan sosial yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, sikap bersyukur itu perlu dibiasakan sejak usia dini, agar pas besarnya nanti, anak akan memiliki sikap yang sangat luar biasa baiknya. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu rasa syukur itu merupakan nilai keagamaan yang penting untuk ditanamkan sejak usia dini, dikarenakan dapat membantu karakter anak yang positif. Mana sini menurut Suyadi 2014, nilai agama itu lebih mudah dipahami anak itu dengan melalui pembiasaan dan kegiatan yang menyenangkan. Nah, dengan dukungan orang tua juga serta orang tua dan media pembelajaran yang menarik. Nah, itu anak akan dapat bertumbuh menjadi pribadi yang religius, menghargai nikmat Tuhan, dan memiliki hubungan sosial yang baik sesama temannya. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.